Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramdan Sumaryanto mau mempresentasikan tugas RPL. Yang pertama DFD dan yang kedua UML. Oke. Yang pertama DFD dulu. Apa pengertian DFD? DFD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data, diantaranya komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Ini ada contoh simbol-simbolnya. Yang pertama ini, simbol pertama itu untuk nama simbolnya input atau output, keterangannya sebagai media masukan atau keluaran dari data. Yang kedua, simbol kedua itu proses. Bentuknya persegi panjang ini untuk menggambarkan proses transformasi dari data masuk menjadi keluar. Dan yang simbol ketiga ini dividend proses untuk menggambarkan proses yang menghasilkan yang masih berisi proses lain di dalamnya. Dan yang keempat, preparation, keterangannya yaitu sebagai pemberian nilai awal. Dan yang simbol kelima ini untuk start atau end, keterangannya sebagai awal dan akhir program. Dan yang keenam untuk konektor atau penghubung sebagai penghubung satu halaman. Dan simbol ketujuh ini decision sebagai media untuk melakukan pemilihan. Dan yang ke-8 ini OV connector itu sebagai penghubung beda halaman. Dan yang ke-9 ini adalah data flow atau simbol yang menggambarkan arus data yang mengalir. Oke. Nah, di sini ada bentuk data flow diagram atau bentuk DFD. Yang pertama itu ada diagram alur data fisik atau DAFD. Yang kedua ada diagram alur data logika atau DADL. Nah, yang pertama itu data alur data fisik itu lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari diagram alur data fisik ini yaitu bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan atau dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana. Termasuk proses-proses manual untuk memperoleh gambaran-gambaran bagaimana sistem yang ada diterapkan dalam sistem diagram alur data fisik ini. Kayak proses-proses manual juga digambarkannya, atau nama dari alur data harus membuat keterangan yang cukup rinci. Dan yang kedua itu diagram alur data logika, yaitu lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi penggambaran dalam diagram alur logika ini, itu menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan. Jadi secara logis biasanya proses-proses yang digambarkan hanyalah merupakan proses-proses secara komputer saja, tidak ada yang lain. Ini saya ada contohnya. Ini ada contoh dari diagram alur data fisik. Nah, di sini ada data keanggotaan, daftar kas. Ini ada sistem rental kaset. Nah, di sini ada bagian pertama ini sistem rental kaset. Yang kedua itu ada pelanggan, terus ada petugas. Nah, terus yang terakhir ada manajernya. Nah, di sini itu data kaset yang tersedia itu ke pelanggan, nanti dari pelanggan itu balik lagi ke si rental ini, dan si rental ini nanti kondisi kasetnya bagaimana dicek sama petugas, nanti petugasnya mendata pembukuan. Nah, dari sini tuh ada untuk laporan keuangannya itu ke manajer, terus ada laporan sistematiknya juga ke manajer juga. Nah, yang kedua itu diagram alur data logika. Ini contohnya di sini ada mengumpulkan uang dan memberi nota manual. Nah, di sini ada konsumen, ada yang menghitung total biaya, ada yang melihat harga,
Yang pertama ini ada yang men-scan item-item dari konsumen ini. Yang kedua itu orang-orang yang melihat harganya. Yang ketiga menghitung total biaya, dan yang keempat mengumpulkan uang untuk memberi nota manual terbaik konsumen. Oke, nah dari manfaat DFD ini adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, dari fungsi DFD ini, yang pertama itu menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Yang kedua ini adalah alat pembuat model yang memberikan penekanan pada fungsi sistem. Yang ketiga, menganalisa maupun merancang sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun ke pembuat sistemnya. Oke, sekian yang dari DFD ini. Yang kedua, yaitu UML. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang UML atau Universal Modeling Language. Apa itu UML? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UML. UML adalah bahasa permodelan standar untuk perangkat lunak dan pengembangan sistem. UML merupakan kesatuan dari ketiga permodelan tersebut yang ditambahkan kemampuan lebih karena mengandung model-model tambahan untuk mengatasi suatu masalah permodelan yang dikeluarkan oleh OMG, yaitu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1989. Nah, UML adalah sekelompok peralatan yang pada biasanya berupa diagram untuk merancang atau memodelkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, terus bagaimana tata cara kerja dari sistem tersebut, dan fitur-fitur yang terdapat di sebuah sistem yang nantinya akan diimplementasikan di dalamnya. UML penting digunakan untuk analisa sistem, berbagai macam manfaat yang beragam, yaitu manajemen komplikasi dari sistem, mendedikasikan kesalahan yang mungkin terjadi ketika diimplementasikan, menjelaskan tata cara kerja dari sistem kepada pihak yang berkepentingan. Oke, nah di sini ada konsep pemodelan UML. Nah, di sini ada diagram UML. Yang pertama itu uses diagram kepada model ronde bidang usaha, kemudian diagram kepada model konsep yang benar di dalam aplikasi. Yang kedua, square scan diagram kepada model pengiriman pesan atau antar manajer, antar objek. Yang keempat ada collaboration diagram, yaitu modelnya itu adalah interaksi antar objek. State diagram yaitu adalah model perilaku objek di dalam sistem. Aktivasi diagram itu pada si pelaku use case dan objek di dalam sistem. Terus yang ketujuh itu ada kelas diagram. Modelnya itu ada struktur kelas. Objek diagram yang modelnya itu struktur objek. Ada komplementasi diagram. Modelnya seperti komponen objek atau deployment diagram, yaitu seperti distribusi aplikasi. Nah, di sini ada manfaat UML dan fungsi UML. Nah, yang pertama itu ada manfaat UML. Manfaatnya itu adalah memudahkan para programmer dalam membuat sistem yang akan dibuat. Terus,
memudahkan para programmer perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Terus memudahkan para programmer menggambarkan sistem yang akan dibuat tentu dengan desain dan fitur apa saja yang ada di dalam fitur tersebut, yaitu memudahkan atau ini ya apa sudah disediain fitur-fitur yang bagus di dalam itu. Terus UML juga memudahkan para programmer mengetahui alur sistem atau prostation ada pada suatu sistem. Terus yang kedua itu fungsinya. Nah, fungsinya itu yang pertama menyatukan praktek-praktek terbaik yang dapat dalam permodelan. Yang kedua memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Terus dapat menghubungkan mode terbaik yang ada dalam permodelannya. Terus dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak software-software saja. Terus dapat membuat suatu bahasa pemodelan yang nantinya dipergunakan manusia maupun oleh mesin. Terus dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dengan detail atau perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detailnya atau mengenalkan dengan codingan suatu sistem program. Nah, di sini ada jenis-jenis UML. Yang tadi kan udah dibacain. Yang pertama use case-nya 13. Yang pertama use case diagram. Yang kedua ada activity diagram. Terus ada skirt diagram. Yang keempat class diagram. Yang kelima statement diagram. Terus yang keenam ada communication diagram. Terus 7 ada diagram diagram. 8 komponen diagram. 9 objek diagram. 10 composition struktur diagram, yang 11 intention overview diagram, yang 12 packing diagram, yang ke-13 ada trimming diagram. Nah, yang trimming ini biasanya jarang digunakan. Thank you. Sekian presentasi dari saya, Alif Ramdan Sumaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.